Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andi Prasetya dengan NIM terakhir 18 dari program studi Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Oke, baik, langsung saja. Menurut agama Islam, pernikahan berasal dari kata bahasa Arab nakaha, yang artinya berkumpul. Suatu hal yang telah dianjurkan, bahkan wajib hukumnya oleh agama, terutama bagi yang mampu, baik mampu lahiriah maupun batiniah. Adapun salah satu tujuan dari sebuah pernikahan, yakni ingin membangun rumah tangga yang telah dicita-citakannya, yaitu rumah tangga yang sakinah. Selain ingin memiliki keturunan yang halal demi menjaga kesucian nasab keluarga, adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan seseorang muslimin dan muslimat agar menciptakan keluarga yang sehat. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Allah telah berfirman yang berbunyi, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum aswajal litatkunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkurun. Dalam ayat di atas, kalimat mawaddah warahmah dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan suatu keluarga yang sakinah. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan adanya hubungan kewajiban yang kuat di antara anggota keluarga, bahkan melebihi mereka dengan orang yang paling dekat, yaitu orang tua. Selanjutnya, proses terbentuknya keluarga sakinah. Untuk mencapai terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah, seorang individu sebaiknya mengusahakan sedini mungkin, yakni mulai dari sebelum memasuki pernikahan atau pranikah, pernikahan, dan kemudian dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga. Adapun proses tersebut terlebih jelasnya sebagai berikut. Pada masa pranikah ini, yang termasuk di dalamnya adalah memiliki pasangan, meminang atau melamar, dan kemudian menikah. Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, calon suami perlu memilih pasangan yang secara tepat. Di dalam hal memilih pasangan untuk dijadikan pasangan hidup, Islam mempunyai aturan tersendiri tentang kriteria dan tipe yang baik menurut agama Islam. Lebih jelasnya, karena perempuan dalam keluarga sangat menentukan berhasil tidaknya dalam mewujudkan keluarga sakinah, maka untuk memilih calon istri yang baik, seorang laki-laki hendaknya memilih wanita yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, solehah. Yang kedua, perempuan yang subur. Yang ketiga, perempuan yang masih gadis. Yang keempat, perempuan yang bernasab baik. Yang kelima, perempuan yang bukan keluarga dekat. Dan yang terakhir, perempuan yang sekufu. Kemudian, ciri-ciri keluarga sakinah. Dalam rangka merintis terwujudnya keluarga sakinah, calon suami istri perlu mempersiapkan diri secara matang dari segi fisik maupun mentalnya. Hal itu dikarenakan bervariasinya problematika kehidupan rumah tangga yang harus dihadapi oleh keduanya, yaitu suami dan istri. Adapun secara garis besar, keluarga sakinah akan dapat terwujud
apabila di antara suami dan istri mampu mewujudkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kemudian, syariat Islam telah memperinci pergaulan suami istri tentang hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri, yakni sebagai uraian di bawah ini. Yang pertama, hak-hak istri dan kewajiban suami. Hak-hak istri adalah kata lain dari kewajiban suami. Hal ini dikarenakan di dalam hak istri terkandung hal-hal mana saja yang harus ditunaikan atau dilakukan oleh suami untuk istrinya. Sedangkan hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami tersebut secara garis besar ada dua macam, yakni hal-hal yang bersifat kebendaan atau hak-hak yang bukan kebendaan yang berbentuk moral. Kedua, membayar mahar. Sedangkan dalam membayar mahar boleh dilakukan dengan cara dibayar secara tunai atau bisa dengan cara dibayar belakangan alias hutang. Mahar menjadi beban suami sejak akad nikah dan harus dibayar penuh setelah terjadi persetubuhan. Yang ketiga, memberi nafkah. Kemudian Islam memerintahkan berbuat baik kepada istri bukan saja dengan harta benda, akan tetapi dengan kelakuan dan etika atau berhubungan dengan moral atau batiniah, yakni antara lain: satu, berbuat terbaik di tempat tidur. Yang kedua, menggauli istri dengan ma'ruf. Dan yang ketiga, pemeliharaan dan pendidikan anak. Jadi artinya sebuah keluarga sakinah tak akan terwujud tanpa dilengkapi dengan anak-anak yang soleh dan solehah. Namun untuk menciptakan anak yang soleh dan solehah tersebut bukan pekerjaan yang mudah. Untuk mewujudkan anak-anak yang soleh dan solehah, yakni anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa, dan negaranya, maka diperlukan kiat-kiat tersendiri yang harus dipahami oleh setiap seorang suami, istri, atau tempat kedua orang tuanya. Selanjutnya, terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Seperti dijelaskan di depan bahwa keluarga atau rumah tangga merupakan suatu unit masyarakat terkecil. Sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab pula dengan masyarakat di sekitar di mana mereka berada. Tidak hanya terbatas pada orang tua, anak-anak, bahkan anggota keluarga yang lain juga berperan terhadap masyarakat di sekelilingnya. Hidup bermasyarakat sebuah keniscayaan bagi manusia. Oleh karenanya, seorang individu selain berbuat terbaik dalam pergaulan sehari-hari di rumah, juga harus berbuat terbaik dalam pergaulan sehari-hari di luar rumah. Kemudian sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga. Di dalam pembentukan keluarga, Tuhan menciptakan manusia dari tanah dan pasangan-pasangannya dari jenisnya, serta menumbuhkan kasih mesra di antara mereka, di mana yang demikian tersebut terdapat hikmah bagi mereka yang suka berpikir. Kemudian di dalam Al-Quran, dua kausalitas pokok itu digambarkan dengan kata mawaddah warohmah yang dibentuk dari perpaduan dua kata, yaitu mawaddah dan warohmah.
Dua kata ini memiliki pengertian yang saling berkaitan dalam rumah tangga. Menurut Ar-Razi dalam bukunya At-Taksir Al-Kabir yang dikutip oleh Abdul Rashid Ridho, kata mawadah merupakan cinta seksual yang muncul dari hal-hal yang bersifat fisik. Sedangkan rohmah merupakan kasih sayang yang muncul dari rasa bertanggung jawab dan ketertarikan yang tidak bersifat fisik dalam rumah tangga. Jadi bisa dikatakan bahwa mawadah ini merupakan cinta yang hanya mementingkan kebutuhan fisik saja. Hal-hal yang bersifat fisik sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk bisa mencapainya. Atau bisa dikatakan mawadah ini merupakan cinta yang bersifat sementara, tidak abadi. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, kata yang mengikuti kata mawadah adalah rahmah yang berarti saling menyayangi antara satu lain dengan dalam keluarga, baik itu antara suami istri, orang tua dan anak, ataupun antar saudara, sehingga akan muncul perasaan saling membutuhkan, saling perhatian, dan saling membantu tentunya. Jadi dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa mawadah warohmah adalah situasi hati atau perasaan yang saling mencintai dan saling berkasih sayang antara segenap anggota keluarga yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, aplikasi konsep sakinah mawadah warohmah dalam keluarga. Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal sangat penting bagi perkembangannya emosi para anggotanya, terutama anak. Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsi secara baik. Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa nyaman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik antara anggota keluarga. Para ahli pendidikan sepakat bahwa cinta kasih, kelembutan, dan kehangatan yang tulus merupakan dasar yang paling penting dalam mendidik seorang anak. Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa bertanggung jawab, perhatian, pemahaman, respek, dan keinginan untuk menumbuhkan dan mengembangkan anak maupun setiap anggota keluarga. Mewujudkan kasih sayang dalam keluarga dengan menghormati, sopan santun, dan tanggung jawab kewajiban antara suami kepada istri, juga sebaliknya istri kepada suami, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dan antara saudara kandung, adik, dan kakak. Dengan terlaksana kewajiban dan hak setiap anggota keluarga dapat menciptakan suasana yang penuh kasih sayang alias mawadah dan warohmah. Jadi kesimpulannya, definisi konsep keluarga sakinah mawadah warohmah dalam perspektif ulama Jombang dapat disimpulkan bahwa konsep keluarga sakinah mawadah dan warohmah merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan melaksanakan sunnah Rasul. Tujuannya untuk membentuk rumah tangga dan melestarikan keturunan. Faktor yang terwujudnya keluarga sakinah mawadah dan warohmah ada 3 kunci yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan faktor yang membuat rumah tangga menjadi indah dan damai adalah jangan ada perselingkuhan, ekonomi juga harus menunjang, mengikuti bimbingan untuk masalah rumah tangga,
Biasanya departemen agama yang mengadakan di kelurahan-kelurahan saling memahami dan menyadari antar sesama. Jadi faktor hambatan keluarga sakinah mawaddah warahmah keluarga di Jombang yaitu akidah yang keliru, makanan yang tidak halalan, thayyibah, pergaulan yang tak terjaga kesopanannya, dan cemburu berlebihan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf. Bila fisabilil haq wastabul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.